Halo, perkenalkan nama saya Kenji dari kelas 213 dengan NIM 211010067. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbankan dan keuangan di Indonesia. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain berupa aset keuangan. Contohnya seperti kredit, berbagai surat-surat yang berharga, giro, serta aktivitas produktif lain yang bersangkutan dengan lembaga bank atau non-bank. Nah, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank terbagi dari beberapa jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, Bank Indonesia atau bank sentral adalah bank yang menjalankan kegiatan seperti mencetak uang, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga agar nilai mata uang tetap stabil. Yang kedua ada bank umum, adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya seperti bank pada umumnya, yaitu menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, modal pinjaman yang diberikan mulai dari pinjaman untuk pembelian rumah hingga kredit tanpa agunan atau KTA, melakukan pengiriman uang transfer dari dalam negeri maupun ke luar negeri, dan yang terakhir itu menyimpan barang dan surat berharga masyarakat dengan fasilitas safety box. Dan yang terakhir, yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR, adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan berjangka, deposito, dan jenis simpanan lainnya, memberikan layanan kredit untuk masyarakat desa hingga kota dengan bunga yang lebih rendah, menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau BI, menempatkan dana agar bisa menghasilkan keuntungan yang bermanfaat dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan beberapa produk lainnya. Itulah yang bisa saya menjelaskan tentang bank atau lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian ada lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang kedua, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bersifat legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 1972. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu dalam masa kontrak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Ada beberapa produk asuransi yang cukup populer untuk ditawarkan, antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, maupun asuransi properti. Yang kedua ada perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun uang tersebut akan dikelola dan dikembalikan tiap bulannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Perusahaan dana pensiun ini dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan maupun asuransi, di mana ada dua jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau biasa disebut DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa disebut DPLK. Yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan umum yang dimiliki oleh negara atau BUMN yang menyalurkan kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai, sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pegadaian cukup populer digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena biasanya proses cenderung lebih mudah. Adapun beberapa produk layanan dari perum pegadaian di antaranya ialah gadai konvensional, gadai syariah, gadai emas, jasa taksiran, dan sertifikasi logam mulia, jasa penitipan barang yang berharga. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan emas atau barang rumah tangga seperti elektronik, sertifikat rumah, dan barang lain. Lalu, apakah barang yang digadaikan bisa diambil kembali? Tentu saja. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambah bunga untuk pihak pegadaian.
Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, pinjaman yang diberi di awal akan dijual oleh pihak pegadaian. 4. Ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama ada fungsi ekonomi, yaitu pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak memerlukan dana atau issuer. Baru fungsi keuangan adalah pasar modal memberikan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Yang kelima ada perusahaan modal ventura atau venture capital company, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham atau equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit revenue sharing. Sekian penjelasan singkat dari saya video tentang mengenai lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Terima kasih.